Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Patrix. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengaplikasian jurnal penyesuaian dari beban akrual atau beban yang masih harus dibayar. Sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa buat subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa terus update video yang terbaru. Beban akrual atau beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah terjadi namun belum dibayarkan secara tunai atau belum dicatat pada tanggal laporan keuangan. Beban akrual bisa muncul karena penyebab yang sama seperti pendapatan akrual, yaitu karena belum jatuh tempo. Sehingga jurnal penyesuaian untuk beban akrual berfungsi untuk memperlihatkan utang yang timbul pada tanggal neraca. Untuk menjelaskan lebih lanjut, mari kita aplikasikan pada contoh soal. Misalnya sebuah perusahaan mempekerjakan 5 orang karyawan dengan upah harian Rp100.000 per orang. Karyawan tersebut bekerja selama 6 hari seminggu dan upah akan dibayarkan setiap hari Sabtu. Bila pembayaran upah terakhir dilakukan pada tanggal 28 Desember 2019, maka jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Dari soal ini, kita bisa mengetahui bahwa 28 Desember jatuh pada hari Sabtu. Sehingga kita buat saja penanggalan sederhana seperti ini. Dengan begini kita sudah mengetahui bahwa karyawan akan bekerja lagi pada hari Senin 30 Desember 2019 dan Selasa 31 Desember 2019. Dan kalau kita rinci, upah per hari untuk 5 orang karyawan adalah Rp500.000, sehingga apabila 2 hari kerja adalah Rp1.000.000. Dalam melakukan jurnal penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar, perlu kita ingat bahwa kita akan memposisikan diri sebagai perusahaan yang mengakui beban upah. Jadi karena adanya 2 hari kerja yang belum masuk dalam periode Desember 2019, maka upah karyawan yang timbul atas 2 hari kerja ini harus tetap diakui sebagai beban pada Desember 2019. Untuk itu, jurnal yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah beban upah pada utang upah sebesar Rp1.000.000. Nah, akun utang upah ini akan hilang pada saat upah tersebut dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan pada hari Sabtu mendatang. Sehingga kalau kita asumsikan pada 1 Januari tetap masuk dan hari Sabtu jatuh pada tanggal 4 Januari 2020, maka upah 4 hari kerja adalah Rp2.000.000 dan keseluruhan gaji untuk tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 4 Januari 2020 adalah Rp3.000.000. Maka jurnal yang dilakukan pada tanggal 4 Januari adalah utang upah didebet sebesar 1 juta, lalu beban upah didebet sebesar 2 juta rupiah, dan kas dikredit sebesar 3 juta rupiah. Oke, sudah selesai. Jadi gimana teman-teman, cukup mudah bukan? Kalau teman-teman ada pertanyaan atau masukan atau ingin request materi tertentu, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian merasa terbantu dengan adanya materi seperti ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa minggu depan.